Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kembali kita dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Saudara diberkati, haleluya. Saya yakin dan percaya semua pasti diberkati dalam segala hal. Ketika saudara melekat kepada Tuhan, janjinya ya dan amin. Sekalipun saudara berjalan dalam lembah kekelaman, apa Bu maksudnya? Dalam kesukaran percayalah, Tuhan besertamu senantiasa. Seperti biasa kita naikkan pujian, kita masuk dalam penyembahan, dan kita nantikan apa yang hendak Tuhan katakan buat kita hari ini. Amin, haleluya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan aku tidak takut bahaya, karena aku percaya ada Tuhan di dalam aku. Sekalipun berjalan lewat lembah kelam, amin, namun tanganku selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Percayalah, Tuhan selalu ada bersamamu. Tetap jangan takut, Kau beriku kemenangan. Tuhan selalu memberi kemenangan. Hanya Kaulah Tuhan yang selalu berjanji kepada setiap kami untuk menopang dan menjaga kami, Tuhan. Percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan tidak pernah mengingkari janjinya buatmu dan buat kita semuanya. Bukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Allah dan Tuhan kami yang begitu setia, luar biasa buat anak-anak-Mu Bapa. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Sekali dalam lembah kelam, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kami percaya Bapa, janji-Mu tidak pernah Kau ingkari. Kesetiaan-Mu luar biasa bagi kami, dan Kau selalu membuktikan Tuhan sepanjang kehidupan dan di sepanjang jalan kami Bapa. Oh haleluya Yesus, amin. Hanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tuhan sepertimu, Yesus,
terbukti di sepanjang hidupku. Amin, amin. Rasakan Bapa kesetiaan Tuhan yang terbukti dalam kehidupan saudara. Mari kita setia, mari kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita layani Tuhan di keluarga kita, di rumah tangga kita, di tetangga kanan kiri, di pelayananmu, di baiknya. Ku yang setia, oh Tuhan, yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti sepanjang hidupku, selamanya. Melayani, kita layani Tuhan dan mengasihi Tuhan dan juga sesama. Amin. Pengajaran Tuhan luar biasa buat saudara dan saya dan kita semua. Yang setia, amin. Tuhan, tiada Tuhan yang sesetia seperti Dia untuk saudara, untuk kita semua. Yang setia, Dia adalah Allah kita yang setia. Tidak ada yang lain. Amin. Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kesetiaan yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh indah dan manis Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah keintiman kami denganmu Bapa takkan pernah pudar karena masalah persoalan, tetapi melalui masalah persoalan kami semakin dekat denganmu. Kami boleh mengerti akan rahasia kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau lebih lagi menjamah anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau menjamah mereka, menjamah kami semua. Kami mau masuk dan menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, inilah pujian kami, inilah sembah kami yang bisa kami berikan untuk Engkau Tuhan, karena terlalu baik, luar biasa kasih-Mu buat kami. Kami tidak bisa menghitungnya. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan dengan air mata sukacita kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini berbicaralah buat kami. Ajarilah kami Tuhan, untuk kami lebih mengerti di dalam kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah, karena Engkau sendiri Tuhan adalah firman itu. Dan firman itu langsung akan berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa, mari penuhi setiap anak-anak-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menjamah setiap kami. Engkau yang akan terus mengajarkan kepada setiap kami. Roh yang tidak terlihat kami bisa merasakannya, Engkau ada. Dan Roh Kudus selalu membawa damai dan sukacita serta kesejahteraan, sehingga bisa memenuhi pikiran kami ini Tuhan dengan benar dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman-Nya. Haleluya. Saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian semakin diajak dewasa di dalam kerohanian ini, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, YouTube ada di mana-mana berbicara tentang firman Tuhan. Banyak orang-orang yang dimenangkan. Lagu-lagu rohani begitu luar biasanya. Saya yakin dan percaya bukan hanya melalui renungan kita sehat, kita kuat saja. Saudara boleh bertumbuh di dalam iman, percaya saudara kepada Kristus. Tetapi melalui layanan-layanan dari YouTube yang lain, saya percaya saudara bukan hanya melihat satu dari YouTube itu, pasti ada beberapa yang bisa mengajarkan kepada saudara. Nah, saya mau bertanya, ketika saudara mengalami hal yang seperti ini dengan sukacita, dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan pandemi yang diberikan kepada kita di bangsa Indonesia, di negara kita Indonesia ini, apakah yang ada di dalam kota, yang di luar kota, yang di desa-desa, yang di pulau-pulau bertumbuh semua dalam iman? Pasti katakan amin. Ketika saudara mengatakan amin, adakah hubungan intim saudara antara saudara pribadi secara manusia dengan roh Tuhan itu? Lubuk saya nggak mengerti. Kita akan terus belajar bagi yang tidak mengerti. Saya bertanya kepada saudara yang sudah menikmati kuasa kehadirannya. Kuasa kehadirannya otomatis di dalam kuasa kebangkitannya. Di dalam kebangkitan Kristus itu menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Ya. Seperti Mazmur yang ditulis oleh Daud di pasal yang ke-19 ayat yang ke-15, dia katakan demikian, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku, kata Daud, dan renungan hatiku, kata Daud demikian. Mudah-mudahan, saya berharap, saya selalu berdoa, biarlah di saat pandemi seperti ini, begitu banyaknya YouTube yang ditayangkan, YouTube yang diberikan, yang diloncengkan ini bisa memberikan iman yang semakin bertumbuh gitu. Karena kita tidak berbicara agama ya, kita berbicara iman percaya, karena keselamatan itu ada di dalam iman, bukan di dalam agama. Jadi apa yang ditulis oleh Mazmur Daud, oleh Pak Daud di sini, saya sangat mengagumi gitu ya perkataannya. Dia berbicara, kitab Mazmur seringkali saya beritahu, Mazmur itu hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan ini Daud sendiri yang menuliskannya karena dia berhubungan dengan Tuhan langsung. Mudah-mudahan engkau itu Tuhan berkenan akan ucapan mulutku, mulut Daud, mulut kita gitu ya, dan renungan hatiku, hati kita, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Tidak ada yang lain yang bisa menembus saudara dan saya kecuali Tuhan. Dan kita tahu kekuatan, letak kekuatan yang dahsyat adalah dasarnya yaitu gunung batu keselamatan. Siapa dia? Tuhan sendiri, Tuhan Allah sendiri yang sudah menciptakan langit dan bumi ini. Dan kita boleh ada di dalamnya dan kita boleh menikmati segala ciptaannya. Saya
berharap dengan pertumbuhan iman saudara ini, saudara bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Tetapi jangan sampai salah berhubungan. Salah berhubungan itu maksudnya gimana, Bu? Nanti diam-diam mencari mencari imajinasi, menghayal, itu salah gitu ya. Yang saya mau saudara berintim dengan Tuhan, masuk dalam pujian, masuk dalam penyembahan, dan kita merasakan hadirat dan kuasanya. Pasti ada. Nah, itu sudah ada yang angkat tangan itu. Nah banyak. Saya sudah, Bu, saya sudah. Yang benar lanjutkan, tetapi yang salah tolong di stop. Amin, paham ya di sini. Jadi memakai akalnya, wis aku keinginan itu tidak bisa, tetapi permintaan dan Tuhan berikan itu yang benar. Nah, ketika saudara ada di dalam kebenaran, keluargamu terutama, keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah punya anak cucumu diberkati. Isinya bukan pertengkaran tetapi kedamaian. Masalah ada, Bu, ada. Masalah itu selalu datang kepada kita. Karena apa? Karena di dalam masalah itu kita akan semakin dibawa kepada iman yang kuat. Masalah persoalan di sana itu adalah pembentukan karakter, pembentukan hati kita. Nah, kita diperhadapkan dengan masalah karena kita masih hidup di muka bumi ini. Tapi yang mau saya katakan melalui firman Tuhan hari ini, itu hubungan intim kita dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bukan kita ngeroh ya, tetapi biarlah Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan saudara kita semua ini. Saya mau dengan adanya kita online sudah mulai bulan Maret ya, sampai hari ini sudah berjalan 6 bulan. Kalau kandungan gitu sudah mulai terlihat bentuk bayi yang ada dalam rahim seorang ibu. Nah, saudara sedang ada dalam rahim seorang ibu gitu. Ketika kita ada di dalam rahim, pada suatu saat saudara akan dilahirkan. Ketika saudara lahir, saudara tidak akan cuma ngowek-ngowek aja, tetapi saudara akan bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Amin. Setelah saudara dewasa, setelah saudara menjadi besar dan menjadi dewasa, harus berbuah dengan lebat. Nah, ketika kita saat ini ada dalam kandungan, sudah mulai terbentuk, sudah mulai mengerti untuk diajak bercakap-cakap. Mari kita terus belajar untuk semakin dekat di dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak mengerti apa sih maksudnya pujian, apa sih maksudnya penyembahan. Ikuti terus. Kebetulan di dalam renungan kita yang saya bawakan ini, kita sehat, kita kuat ini, selalu saya ajak pujian, selalu saya ajak penyembahan, dan setelah itu kita bertanya firman apa sih yang mau Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Benar, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam renungan kita. Selain renungan ini, saudara, kalau mau melihat YouTube yang lain, mari kita bertumbuh di sana. Amin. Semakin kita banyak mendengarkan firman-firman Tuhan, kita akan semakin cepat untuk menjadi besar. Karena asupan-asupan yang kita nikmati, kita makan adalah asupan rohani yang sehat. Amin. Ketika yang benar. Tetapi ketika saudara merasa waduh ini kok tidak, ya udah, nggak usah banyak protes, nggak usah ini, beralih saja, berpindah lagi saja. Yang saya mau terus mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk selalu bertumbuh di dalam iman. Ketika kita bertumbuh di dalam iman, kita pasti bisa bercakap-cakap. Kalau ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, kenapa sih buat saya tidak? Katakan demikian. Rindukah saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan? Enak loh, Tuhan sendiri akan ajarkan kita. Loh Bu, kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan, Tuhan itu kan penuh kasih, apa tidak pernah marah? Tuhan tidak pernah marah, tetapi Tuhan mengingatkan dengan cara yang keras. Ketika Tuhan berbicara dengan cara yang keras, kita yang harus sadar dan kita harus keluar dan kita harus memperbaiki hal-hal yang tidak dikenan oleh Bapa kita. Amin, haleluya. Di sini saya menuliskannya, saya mengambil dari Mazmur 23. Di situ berbicara tentang Mazmur 23 ya. Tuhan gembalaku yang baik. Saya tulis di catatan saya. Nah, di sini saya mau mengajak
Bapak Ibu, di dalam Mazmur 23 di situ ada ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum saya berilustrasi, kita baca dulu bersama-sama ya. Tuhan gembalaku yang baik. Dari sini sudah dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Apa sih gembala itu? Gembala itu yang memperhatikan, yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Dalam pengajaran. Kalau saudara dan saya dalam manusia pasti dalam pengajaran, tapi gembala-gembala yang ada di padang untuk apa sih? Untuk mencarikan makan, untuk mengarahkan dia dalam pekerjaan. Itu kerbau, domba, kambing itu kan ada gembalanya. Terus bebek ya, itu gembala bebek itu. Hanya dengan tongkat dia mengerti ke arah menyeberang. Pernah lihat nggak bebek yang panjang, jumlahnya banyak sekali, dia harus menyeberang di jalan raya. Gembalanya cuman angkat gini, gitu, duk. Nah, gembala kita itu jauh lebih sempurna dari gembala-gembala yang lain. Amin. Dan gembala saudara adalah Tuhan. Dia gembala yang sangat-sangat baik. Gembala saya adalah Tuhan Yesus. Gembala saudara adalah Tuhan Yesus. Kita selalu diarahkan di dalam jalan yang benar. Tuhan mau terus berintim dan bersekutu dengan kita. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, udah, kalau sudah punya gembala yang seperti ini, jangan khawatir. Dia sanggup untuk pelihara engkau. Amin. Tuhan akan pelihara engkau karena dia sangat mengasihimu. Dia bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ada karpetnya. Gak dibiarkan di lantai, tidak dibiarkan di batu-batu nanti masuk angin, tetapi di rumput yang hijau, di karpet yang tebal gitu ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan tidak pernah membimbing saudara di air yang bergelombang, yang gelombangnya tinggi, yang menghempaskan saudara sampai ke tengah lautan, yang air terjun yang begitu tajam. Air terjun itu kelihatannya bagus, tetapi ketika kita masuk di sana kena hempasan, airnya itu sakit sekali loh. Pernah kan seperti itu? Pasti semua bilang pernah, Bu. Nah, itu air terjun. Tetapi gembala kita itu tidak. Gembala kita itu membimbing kita ke air yang tenang. Di air yang tenang ada apanya sih? Ada kenikmatan, di sana ada kedamaian, ada kesejahteraan. Saudara lebih suka tenang atau yang ribut-ribut? Kalau saya suka yang tenang gitu ya. Karena di dalam ketenangan banyak berkat yang kita nikmati, terutama berkat keintiman dengan Tuhan. Ketika hati kita tenang, kita bisa berfokus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekalipun suara saya pas-pasan, tetapi saya terus mau memuji Tuhan. Hanya Dia, Engkau adalah Bapakku yang baik. Amin. Di ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa saudara disegarkan, dibawa ke air yang tenang, jiwanya disegarkan, dan Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan tidak pernah menuntun saudara di jalan yang salah, di jalan yang sukar, di jalan yang buntu, di jalan yang gelap, di jalan yang terjal. Mungkin kalau saudara digandeng di jalan yang terjal, tetapi gandengan tangannya tidak pernah terlepas dari tangan saudara. Itu gembala kita. Bersyukur ya, kita punya gembala yang luar biasa ini. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya. Gembala kita itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita digembalakan oleh satu gembala yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus
namanya. Oleh karena namanya, amin, hanya nama Yesus itulah yang mengembalakan saudara. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, seperti pujian yang kita pujikan tadi ya, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ada amin saudara? Yes, amin. Percaya, ini pertumbuhan iman itu di sini. Ini yang saya maksud. Tumbuhkan imanmu melalui kebenaran firman ini. Sebab aku tidak takut, sebab aku percaya bahwa Engkau Tuhan senantiasa menemani aku. Engkau selalu beserta dengan aku. Dalam segala hal Engkau beserta dengan aku. Dalam keadaan aku sakit, ketika aku terbaring di rumah sakit, ketika aku tidak bisa berbuat apa-apa, ketika usiaku sudah lanjut dan aku harus dengan keadaan tubuh yang lemah, aku percaya Tuhan selalu besertaku. Ketika aku tidak punya uang, ketika aku membutuhkan untuk bayar sekolah, untuk bayar kontrak rumah, untuk apa saja yang kau butuhkan untuk pelayanan mungkin bagi hamba-hamba Tuhan, percayalah Tuhan selalu menggandeng tanganmu. Amin. Dan Dia ada bersamamu. Asalkan kita benar, Tuhan juga lebih suka, karena Tuhan tidak pernah menuntun kita di jalan yang salah, tetapi di jalan yang benar. Ketika engkau dituntut di jalannya yang benar dan kau melakukan kebenaran, jaminan pengembalaan 100% terjadi di dalam kehidupan saudara. Mujizat yang besar itu pasti terjadi. Karena apa? Di sini dikatakan gadamu dan tongkatmu. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kekuasaan Tuhan itulah yang diberikan kepada saudara dan kita semuanya. Amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, asalkan kita terus berharap, bersandar kepada gunung batu yang teguh ini. Di ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku, makanan tersedia apa saja yang engkau mau. Mau pizza yang mana begitu banyak ya sekarang. Kebetulan saya di Kota Malang. Pizzanya itu bermacam-macam, ada pizza Domino, ada Pizza Hut, ada pizza yang lain gitu ya. Itu yang suka pizza, anak-anak muda sekarang kan sukanya pizza gitu, atau hidangan-hidangan yang lain, makanan-makanan yang lain. Tuhan menghidangkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan lagi. Gak usah urus masalah persoalanmu, gak usah urus lawanmu. Aku selalu memberkati engkau. Ketika musuh-musuhmu mau berbuat jahat kepadamu, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan besertamu senantiasa. Amin. Ketika Tuhan besertamu, wow, kedahsyatan itu boleh nyata dan saudara bisa menikmatinya. Amin. Ada percakapan dengan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan, ada kerinduan hati untuk berjumpa dengan Sang Kekasih jiwa kita, Sang Gembala Agung kita. Mari kita terus belajar. Bu, ada jamnya? Enggak. Sewaktu-waktu, kapanpun engkau rindu, mari datang dalam baitnya. Bu, saya harus ke gereja, datang dalam baitnya? Tidak. Cukup kau masuk kamar. Apalagi saat-saat seperti ini, kita nggak bisa semudah itu untuk pergi dan gereja-gereja sudah banyak yang tutup. Masuk kamar aja. Baitmu adalah dirimu sendiri. Berbicaralah engkau dengan Tuhan, bersimpu di bawah kakinya, tutup matamu, angkat tanganmu, buka hatimu, buka suara, berikan suaramu kepada Tuhan. Pujian. Kalau engkau tidak bisa memuji karena masalah persoalan, sudah dengan tangisanmu. Roh Kudus hadir menjamah engkau. Dia memberikan jawaban, Dia memberikan penyelesaian untukmu. Ibu kok bisa mengatakan gitu? Apa ibu pernah? Sering saya lakukan ini. Saya manusia biasa. Saya adalah memiliki daging yang sama dengan saudara. Kalau dicubit juga sakit. Jadi sama. Saya bisa menyampaikan firman ini karena ada Roh Kudus yang memimpin untuk diberikan tahu, diberikan kepada saudara, disampaikan kepada saudara, memberitahukan kepada saudara. Tetapi pada saat-saat tertentu saya pun juga mengalami masalah.
Cukup dengan bahasa air mata dan Tuhan memberikan jawaban itu. Mau praktek? Monggo, silahkan untuk praktek. Jumpai dia, sang kekasih jiwa kita, sang gembala agung kita. Percayalah bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu ada di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di belakangmu, di depanmu. Loh Bu, kok banyak? Berarti Tuhan itu aneh? Tidak aneh, dia roh adanya. Dia bisa menundungi engkau dengan caranya. Ketika engkau sedih, dia ada di depanmu. Ketika engkau jalan buntu, dia ada di tempat depanmu. Dan dia membukakan jalan untukmu. Ketika engkau tidak sanggup, dia ada di belakangmu. Dia menopang engkau. Jangan sampai engkau terjatuh dan tergeletak. Ketika engkau dalam keadaan yang bingung, tangan kanan dan tangan kirimu ada padanya. Ada tangan yang kuat yang sedang memegangmu. Sehingga engkau tidak akan terjatuh dan loyo, tetapi engkau akan kuat untuk mengangkat tangan, mengucap syukur di hadapannya. Bapak kita sangat unik, Bapak kita sangat luar biasa. Loh Bu, itu kan horor. Siapa yang bilang horor? Ayo coba menyembah, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Maka kau akan menikmati kehadirannya. Kuasa itu akan nyata di dalam kehidupan saudara. Untuk kita semuanya. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Urapan yang baru selalu diberikan. Urapan yang baru diberikan kepadamu. Minyak berbicara urapan. Kuasa keilahian itu adalah urapan. Itu adalah minyak yang diberikan kepadamu. Manusia aja kalau lututnya kekurangan pelumas, kekurangan minyak, sakit kok. Tuhan tidak pernah menyakiti jiwamu. Tuhan tidak pernah menyakiti batinmu. Dia selalu memberikan urapan yang baru, minyak yang baru. Amin. Mahal loh minyak yang di lutut. Kalau sakit itu sekarang, dulu aja 2.750.000 sekali isi minyak. Gak tahu kalau sekarang berapa, itu 10 tahun yang lalu. Segitu, apalagi sekarang ya. Tapi minyak yang dari sorga diberikan dengan cuma-cuma karena cintanya kepada saudara dan kita semua. Sehingga Bapak selalu ada di dalam kehidupanmu. Maka dari itu muliakan dia. Muliakan dia, dan dia selalu ada. Karena dia adalah gembala agung kita. Amin. Dan tidak pernah kita dibiarkan hidup dalam kekurangan. Aku selalu menyediakan hidangan bagimu. Hidangan apa? Cukupkah itu makanan dalam segala hal? Hidangan apa saja yang engkau butuhkan? Engkau membutuhkan hidangan apa sekarang? Hidangan keuangan. Bekerja dong, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Haleluya. Hidangan batin, Tuhan menyediakan dan memberikan batin yang penuh dengan sukacita dan ketenangan. Bu, saya belum bisa Bu, karena keluarga saya begini dan begitu. Istri saya begini dan begitu. Suami saya begini dan begitu. Percayalah, Tuhan akan menyediakan hidangan di dalam batinmu. Engkau akan diberikan kekuatan, engkau akan diberikan sukacita, engkau akan diberikan jalan keluar. Hidangan apa saja sudah sampaikan kepada Bapa. Dia gembala agung kita. Amin. Gembala agung tidak pernah jauh dari saudara, dari kita semuanya. Karena apa? Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan terus mengikuti saudara. Amin. Seumur hidup saudara. Ketika saudara ada di dunia, orang yang hidup, Roh Kudus itu yang selalu hadir kepadamu. Ketika engkau memiliki iman percaya kepada Dia, Sang Khalik pencipta langit dan bumi. Dia selalu ada. Dia selalu memberikan penghiburan dan kekuatan buat kita. Itu seumur hidup saudara loh. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan hanya ketika engkau hidup, sampai pada kekekalan engkau akan hidup sepanjang masa di sana. Amin. Tuhan dahsyat buat kita. Tuhan luar biasa buat kita. Dicatat dan dilingkari di ayat yang keempat tadi. Setuju ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan?
Percayalah, Tuhan itu bisa untuk kita ajak berdialog. Tuhan bisa untuk kita ajak berbicara. Sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Maka melalui setiap pujian, melalui setiap sembah, melalui setiap firman yang saudara dengar, yang saudara terima, saudara akan menjadi pujian di hadapannya. Tuhan itu ada di mana? Mungkin pertanyaan saudara demikian. Di mana aku? Di sampingmu anakku. Amin. Tuhan ada di samping saudara. Saya akan bacakan ya, ini sudah saya tulis kemarin, sudah saya siapkan. Saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa kita semua itu bisa gitu ya. Di sini ada percakapan antara saudara dengan Tuhan ya. Di sini saya tulis saudara ya. Sekarang saudara bertanya dan nanti Tuhan yang akan menjawab. Saudara bertanya, Tuhan, aku terjatuh namun Engkau tidak menegur lagi. Ini membuat ilustrasi. Saudara bisa menyimak dengan apa yang saya sampaikan? Bisa ya? Bisa ya. Kalau nggak bisa, nanti bisa. Nanti kalau berjumpa aja dipertanyakan gitu ya. Supaya saya ingat gitu. Ini saudara, Tuhan, aku terjatuh namun Engkau tidak menegur lagi. Dan itu membuat aku merasa agak baik. Namun tidak berarti aku senang. Sama sekali tidak. Saudara tidak ditegur, tidak digubris. Itu menurut saudara. Tetapi kata Tuhan, yang membuatku paling sedih itu bukanlah jika kamu jatuh, anakku, melainkan jika kamu tinggal dalam keadaan terjatuh. Ketika saudara jatuh, Tuhan nggak terlalu sedih. Tetapi kalau saudara tetap tinggal di dalam kubangan yang salah, di dalam kubangan yang menjatuhkan imanmu, martabatmu, segala keemosionalmu, itu yang menjadikan kesedihan hati Tuhan. Dan saudara bertanya, hari ini Tuhan, aku memohon dengan segala kekuatanku, jadikanlah aku orang yang kuat, penuh cinta kasih dan bijaksana. Itu doa saudara. Tuhan menjawab, aku akan itu sudah atau belum? Aku akan, bahkan aku Tuhan sangat menginginkannya hal itu. Tapi kamu harus memperoleh Tuhan, memperoleh aku. Mengapa kamu menyakiti diri terus? Putus asa, bunuh diri, lari sana lari sini, pergi ke dukun untuk mencari jalan pintas, mencari pertolongan. Ingat, hari-hari ini begitu banyak nabi-nabi palsu. Saudara harus hati-hati ya, hati-hati. Semakin kamu menyakiti diri dengan sengaja, semakin kamu terluka, dan semakin banyak lukamu, semakin kamu lemah dan mudah kena serang. Nanti yang disalahkan Tuhan tidak bertanggung jawab. Mana katanya Ibu Imelda itu gembala yang baik, buktinya aku dibiarkan. No, tidak. Jangan sampai salah paham dengan firman Tuhan. Saudara sekarang, pantesan aku jatuh lagi Tuhan, dan aku hanya bisa menyerah, tak kuat lagi. Tuhan katakan apa? Anakku, kamu salah. Godaan yang kamu alami itu tak pernah melampaui kekuatanmu. Nah, Tuhan tahu godaan itu tidak akan melampaui kekuatan saudara. Kalau apapun yang akan terjadi, tangan Tuhan selalu menopang. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan saudara katakan, kalau begitu Tuhan, mengapa aku menyerah terus pada godaan yang sama? Kalau saja ada Engkau pada saat-saat itu, pasti aku takkan pernah jatuh. Yang disalahkan Tuhan lagi. Apa kata Tuhan? Di mana aku? Di sampingmu anakku, selalu. Aku tak pernah jauh darimu. Kamu begitu tertarik pada ciptaanku dan melupakan aku yang menciptakan segalanya. Ya apa enggak? Lupa dengan ciptaan Tuhan. Padahal tanpa ada Tuhan enggak akan ada seperti apa yang engkau inginkan, apa yang engkau nikmati. Arahkanlah matamu kepadaku, kata Tuhan. Arahkanlah mata saudara kepada Tuhan, bukan kepada ombak-ombak dan angin ribut. Dan saudara akan berjalan di atas air itu. Itu yang dikatakan Tuhan. Ayo, jangan takut, tetap bersama dengan aku. Aku beserta dengan engkau. Saat saudara sadar, mari kembali. Mari kita mengucap syukur di dalam doa-doa kita. Amin. Siapakah hari ini? Tuhan adalah gembala yang baik buat saudara semuanya. Amin. Ada percakapan dengan Tuhan hari ini. Mari praktekkan itu, percayalah.
Tuhan tidak pernah jauh dari Engkau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mengikuti renungan kita, sehat kita, tidak dibingungkan, tetapi diberikan hikmat, marifat, pengertian dan pemahaman. Ketika hamba menyampaikan firman-Mu, menyampaikan ungkapan isi hati-Mu dalam ilustrasi-ilustrasi yang ada, biarlah mereka semua dimengertikan melalui tuntunan dan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamahan-Mu Tuhan mengubah situasi keadaan yang bingung menjadi tenang dan mengerti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.